What's up lo semua, bagaimana kabar lo hari ini? By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Kali ini Eyuk bakal ngedongengin film drama aksi kriminal yang banyak adegan bedi-bedilan nih sama tabuk-tabukannya. Bila lo suka sama konten ini, kagak ada salahnya dipijit tombol kring-kring, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Dunia Eyuk makin ngotot kontennya. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul The Villainess. Film garapan Bambang Jungjunggil ini menyuguhkan aksi yang apik dengan treatment kamera yang majlep. Lau kayak dibawa main games FPV. Sayangnya alur maju mundur majunya terlalu banyak. Di IMDb nih The Villainess cuma dapat ponten 6.6. Cukup disayangkan dengan film aksi kayak gini. Dibintangi mantan Eyuk yang jago silat Kim Ok Bin, terus ada Shin Hak Yoon dan Sung Joon. The Villainess menyuguhkan tontonan drama aksi yang beda. Korex biar kagak kelamaan, langsung aja Eyuk style The Villainess, The Chicken Roll. Film dibuka dengan adegan bedi-bedilan antara kewes pembunuh dengan banyak gangster. Baru mulai aja udah main bedi-bedilan di film. Dan Eyuk tahu nih kalau untuk kewes dari desahan napasnya. Nih Mas Kas bisa aja deskripsi dah. Yo man, semua kaki tangan bos gangster kena ajak ijik sama Yodis. Kagaknya jago main bedil, Mbak Yu ini jago juga main golok. Ibarat Mulan yang bukan anggota DPR, doi menari-nari dengan goloknya buat menghajar para bandidos. Jangan-jangan nih Mbak Yu muridnya Kang Yayan Ruhian lagi. Setelah puas menghabek semua bajengik, Mbak Yu tuh akhirnya masuk ke sebuah ruangan. Dan rupanya doi udah ditungguin sama puluhan gangster. Bermodal nyari yang segede gaban, doi menghajar semuanya. Namun semua kagak semudah yang dikira. Rupanya di Bos Q lumayan bikin Mbak Yu repot. Sampai akhirnya doi bisa mengkill Bos Q dengan cara granatan pakai tambang. Wih, kayak babang macet ya aksinya. Naasnya setelah kelar ngabisin para gangster, Mbak Yu tuh akhirnya kena tegrep sama isi lo. Oke, kita lanjut. Rekam jejak baku pukul doi rupanya diintip sama badan intelijen aka BIN. Menurut mereka nih, keahlian doi bisa dijadiin aset berharga untuk memuluskan perjalanan BIN menghajar para bandidos. Setelah penangkapan, doi pun dimasukin ke dalam ruangan isolasi dan dibius. Setelah itu mukanya dibedah. Tujuannya nih untuk merubah identitas doi, karena BIN butuh doi untuk dijadiin aset. Sekelarnya operasi, Mbak Yu pun dikasih mamam. Dan kagak lupa obat bius berhembus dari exhaust ruangan. Ya namanya juga udah terlatih. Doi ingat kalau doi pernah berlatih tahan napas. Dan dari sinilah Eyuk tahu kalau nama Yodis adalah Suke. Bukan untuk Mas Wike. Ya busing Mas Kas, skrip lau kebangatan bedah. Oke, kita lanjut. Suke-nya ngarup-arup pingsan lalu menghajar para petugas. Dan doi pun ngaciro keluar ruangan. Ibarat lagi ikut benteng Takeshi, Suke salah masuk ruangan. Dari ruangan balet, dapur umum, ruang makeup, dan sampai-sampai menyandra asisten koki di dapur. Usaha Suke buat keluar ruangan berhasil saat doi dibantu seorang wanita bernama Kwon Suk. Namun rupanya Kwon Suk menikam doi dari belakang. Doi menembak Suke saat melarikan diri dari tempat itu. Dan rupanya Kwon Suk merupakan pemimpin BIN. Wih, serem juga nih milep. Scene lalu berlanjut ke sebuah ruang interogasi di mana Kwon Suk dan Suke berhadapan lagi. Dan dengan gaya yang seksi abis, rokok sebat tanpa jaring ngetril, Kwon Suk meminta Suke buat bergabung. Awalnya Suke menolak, namun tawaran Kwon Suk soal kehamilan Suke dan kebebasannya nih ngebuat Suke berpikir ulang. Kwon Suk menawari doi kontrak 10 tahun. Dan semua percakapan mereka direkam oleh seseorang di balik kaca riben. Pria itu bernama Hyun Soo yang sedari awal ada rasa tertarik sama Suke. Singkat cerita, walau Suke jago gelut, jago ngebedil, namun setiap agen pasti ada pelatihan. Dan Suke pun ngejalanin itu semua, namun tetap dengan muka datar. Waktu pun berlalu sangat cepat. Suke yang tadinya berambut pendek menjadi panjang dan tambah imut. Gak nyentuh, doi pun akhirnya melahirkan anaknya yang diberi nama Eun-hee. Dan Hyun Soo terus memantau pergerakan Suke dengan rasa kagum dan pastinya demen sih. Kita lanjut ya. Dalam beberapa pelatihan, Kwon Suk kagak ngeliat bakat yang dimiliki Suke. Ya karena emang dari raut wajah doi kelihatan penuh amarah dan dendam. Hingga pada suatu pelatihan bela diri, Suke yang awalnya kagak mood akhirnya ngeluarin ajiannya nih. Di sono Kim dan Min yang digabung jadi Kim Min adu gelut.
dan Min akhirnya lunglai di tangan Kim. Kim yang ada di atas angin tahu nih kalau Suke jago gelut. Dengan gaya petantang petenteng nih, doi nantang Suke. 애 낳고 몸도 푼 것 같은데. Awalnya nih Suke agak tertarik, ya karena Kim mancing terus. Akhirnya Kim dibuat samsak sama Suke, dan Kim pun lunglai. Di sudut lain nih, tim Bin yang dipimpin sama Kwon Suk takjub melihat keahlian Suke, apalagi Hyun-soo. Hati doi ini makin berkibar saat dijodohin sama Suke. 대신 저희 보내시면 안 됩니다, 부장님. Scene pun berlanjut, proses ngebangun identitas baru Suke dimulai kembali. Sekarang doi mesti ngapus tato yang dibikin sama Jungsang nih. Dan Jungsang ini adalah pria idamannya Suke. Dan Euk paham nih kenapa Suke jadi kuat. Rupanya kengototan doi buat ngebunuh orang yang ngebantai bokapnya ngebuat doi berlatih sangat keras. 그게 지금까지는 살아있는 이유. Hyomans, Suke ini hampir berhasil balas dendam. Sang target yang bernama Jang Chun dulunya adalah sobat karib bokapnya Suke, tapi bisnis memecah semuanya. Semua itu tergambar saat Suke berhasil ditangkap Jang Chun. Di sono Jang Chun berkata kalau doi menyewa pembunuh bayaran buat ngebantai bokapnya Suke. Lalu ketika Jang Chun mau ngebantai Suke, rupanya Jungsang datang dan ngebantai semuanya, termasuk Jang Chun. Dari ekspresi Jungsang dan Jang Chun nih, kelihatan kalau keduanya ada hubungan dekat. Oke, kita go back to Suke di masa sekarang. Terlihat Suke di kakak lagi adu ketangkasan ngebedil. Doi dan Kim saingan Suke nih melaju ke babak selanjutnya. Dan mereka berdua adu ketangkasan lagi buat ngerakit pistol. Suke yang lebih terlatih akhirnya menang dengan mudah dan ngebedil Kim. Di lain tempat Hyun-soo kena bully rekannya karena Doi selalu ngecatat setiap gerak-gerik Suke. Feeling Euk sih, Hyun-soo punya misi khusus dari Kwon-soo. Scene pun berlanjut, tugas pertama Suke pun muncul. Kwon-soo meminta Suke untuk menghabisi salah satu baridos bidikannya Bin. Di malamnya kagak ada bulan purnama itu, Suke melancarkan aksinya kembali. Namun rupanya aksi Suke udah kecium bandidos. Doi pun menyerang Suke pakai golok. Dalam cara kentu, Suke berhasil ngebunuh bandidos. Sayangnya nih aksi doi dilihat anaknya bandidos. Hal itu mengingatkan kembali di kejadian yang sama di waktu Suke kecil. Doi ngelihat kebengisan Jang Chun ngebantai bokapnya. Oke, kita lanjut. Tahu bosnya kena kill nih, para penjaga bandidos pun mengejar Suke. Layaknya film John Wick, mereka adu gelut di motor. Dan tiba-tiba motor Suke melaju cepat dan doi pun terjun bebas ke danau. Yoms, Suke berhasil kabur dari kejaran para penjaga dan juga isi lock. Di sebuah danau yang bukan di wilayah Sunter, doi pun dibawa kembali ke masa di mana awal bokapnya dan Jang Chun selek. Hanya gara-gara batu permata, persahabatan mereka berakhir tragis. Singkat cerita nih, abis kebantai bokapnya Suke libat pembunuh bayaran bersiul khas, Jang Chun pun ngejual Suke buat dijadiin budak seks. Dan disinilah awal pertemuan Suke dengan Jungsang. Yomans, Jungsang menolong Suke muda dari tangan pedofil. Hari pun berganti, seperti janji Kwon Suk saat itu. Suke pun disewakan sebuah apartemen dan juga identitas yang baru. Dan bukan Bin namanya nih kalau kagak ngirimin cepu. Kwon Suk rupanya menugaskan Hyun-soo sebagai cepunya, dengan menempatkan Hyun-soo sebagai tetangga dan juga bertugas nih PDKT ke Suke. 우리 이웃 사촌이네요. 기사도 같은 나라고. Semua itu dilakukan Kwon Suk nih agar aset berharganya tetap aman. 너는 연수, 나는 현수. 우린 같은 수. Hari demi hari pun dilaluin Hyun-soo untuk mengambil perhatian Suke. Sampai akhirnya di suatu hari Hyun-soo dapat undangan buat nonton teaternya Suke. 배우시구나. 당신이 살아있다는 걸 알고 Dan dilanjut dengan makan malam yang bukan bagian dari MTM. Buset deh, ini mah buat yang paham-paham aja. Saat makan malam itu pun mereka berdua saling curcol. Suke bilang nih kalau Misuanya tiwas kebunuh, dan Hyun-soo pun berucap kalau doi pun duda tanpa anak. Lalu Shin mengarahkan kita ke masa lalu Suke dengan Jungsang, suaminya Suke nih. Dikisahkan Jungsang terbunuh saat nolong temannya, dan Suke yang kagak mau Misuanya tewas gitu aja, lalu nyoba balas dendam. Nah, di scene pembuka film itulah cara Suke ngebalas dendam. 너네 아버지 죽인 새끼들 찾았다고.
Scene pun berlanjut, sajian makan malam mereka pun ditutup dengan adu mekanik. Hyomans. Suke pun mulai membuka diri dan Hyunsuk pun mulai unboxing tanpa video. Namun usaha unboxingnya pun gagal karena Suke dapat telepon dari Kwon-suk. Dengan cepat Suke pun meninggalkan Hyunsuk. Scene lalu berpindah ke sebuah ruangan VIP di sebuah resto Padang. Min yang dapat tugas pertama lalu bertemu dengan Suke. Tugas mereka untuk mengambil data dari Bandidos. Namun sayangnya nih, lakon yang mereka mainkan terbongkar dan adu gelut pun kagak terhindarkan. Dalam adukan uragan itu, Min kena tikam saat coba selamatin Suke. Min yang sekarat dibawa Suke ke mobil jemputan. Namun Kwon-suk menolak membawa Min ke IGD sebagai ganjaran kegagalan tugas mereka. 사람 안 죽게 일을 제대로 처리하지 그랬어. Singkat cerita, datanya yang diberikan Suke menguak beberapa fakta, seperti keterlibatan Jungsang, asistennya bernama Choi, dan Suke yang diperkirakan sebagai agen ganda. Lalu Board Bin pun meminta Kwon-suk mengutus Suke untuk menghabisi Jungsang. 저 아이에게 맡겨보는 건 어때? Di lain tempat, Hyunsuk nyoba nenangin Suke yang sedih akibat kehilangan Min. Esok pun tiba nih, Suke yang udah mulai tertambat hatinya ke Hyunsuk meminta Kwon-suk agar menikahkannya dengan Hyunsuk. Doi takut nih kalau nanti tiwas anaknya kagak ada yang ngerawat. 은혜는 이 세상에서 혼자잖아요. Kwon-suk pun mengiyakan dengan syarat Doi harus menyelesaikan sebuah misi besar. Hari pernikahan yang ditunggu pun tiba nih. Suke yang udah bersiap nikah didatangi Kim, saingannya dulu nih. Doi ngebawa tugas dari Kwon-suk untuk membunuh Bandidos. Dengan segera Suke pun bersiap. Di scene ini gayanya Suke ngebidik mirip banget kayak adegan di film Mission Impossible nih, saat Rebecca Ferguson jadi sniper. Oke guys, kita lanjut guys. Rupanya nih target Suke tidak lain dan tidak bukan adalah Jungsang, mantan suaminya yang dikatakan tewas dibantai. Ya karena masih ada kenangan yang membekas nih, bidikan Suke pun kagak sempurna, yang berakibat nih tugasnya gagal lagi. Setelah upaya pembunuhan dirinya gagal, Jungsang pun menelusuri siapa yang berani ngebedil Doi. Dan dari cara pembunuh tadi, Doi paham kalau itu kerjaannya Suke. Gak hanya itu, pengelola gedung pun kasih tahu Jungsang kalau semua hanya tipu-tipu. Di sudut lain, Kim yang lagi bebersih toilet dapat mandat buat ngekill Jungsang karena Suke gagal. Dan Doi dengan sombongnya mengambil mandat tersebut. Scene lalu berpindah ke restoran Padang. Suke dan Hyunsuk lagi makan malam. Setelah memesan rendang, Hyunsuk pun izin ke toilet. Lalu kemudian Jungsang muncul di hadapan Suke. Doi pun bertanya apakah Suke mengenalnya. Dan dengan raut sedih dan kecewa, Suke bilang kalau Doi kagak kenal Jungsang. Walau ada sedikit clue yang Doi kasih mengenai kisahnya dengan Jungsang. 그런데 그 무대 위로 남자가 살아 돌아오죠. Di sudut lain, rupanya Hyunsuk lagi teleponan sama Kwon-suk mengenai kenapa Suke gagal. Namun percakapan mereka direkam sama Choi. Setelah itu Jungsang pun mendengar hasil rekaman pembicaraan antara Hyunsuk dan Kwon-suk. Scene lalu berlanjut, Suke pun bersiap untuk pentas teater. Di belakang Doi, Kim udah bersiap bawa bom buat ngekill Jungsang. Namun tiba-tiba nih Suke dapat bingkisan bunga dan flash disk beserta nomor telepon. Di tempat lain, Hyunsuk yang kagak mau Suke kenapa-napa nyoba nyari latar belakang Suke. Dan Doi menemukan banyak hal. Oke, kita back to Suke yang lagi di warnetnya Babang Raja Arab. Doi nyoba ngecek isi flashdisk tersebut. Dan rupanya flashdisk itu kagak berisi 3GP papa jahat, melainkan isi percakapan Hyunsuk dan Kwon-suk. Ya karena sumber pendek, Suke pun mengirim pesan ke Jungsang kalau Doi mau dibunuh. Benar aja, Kim yang udah bersiap ngekill Jungsang rupanya keponggok duluan. Dan Doi pun kena habek dan juga disandra sama Jungsang. Sedangkan nih rasa percaya Suke pun hilang kepada Hyunsuk karena Doi rupanya seorang agen dan anak buahnya Kwon-suk. 괜찮으시다고 하네. 내일 좀 내려가 봐야 될 것 같아. Penangkapan Kim ngebuat Kwon-suk makin kesal sama Suke. Selain Suke pernah ketemu nama Jungsang, Doi pun nikam Kwon-suk dan Bin dari belakang. Setelah itu Suke pun dibawa Kwon-suk ke sebuah ruang interogasi. Di situ Suke ngamuk ke Kwon-suk karena Doi udah ngancurin kehidupannya dengan cara menyusupkan Hyunsuk ke dalam kehidupannya. Kwon-suk pun mengatur pertukaran sandera nih antara Kim dan Suke. Namun saat perjalanan nih mobil Kwon-suk diserang Jungsang. Gak nyentuh, Kwon-suk pun kena bedil Jungsang. Dan kemudian Doi nyelamatin Suke.
Sedangkan di apartemen Suke, Hyun Soo yang lagi ngegendeng Eun-hee pun kena habek coy. Choi diberi tugas Jungsang buat ngabisin circle-nya Suke. Walau Hyun Soo bilang kalau Eun-hee adalah anaknya Jungsang, hal itu kagak digubris. 이중상의 딸이야. Demi nyelamatin Eun-hee, Hyun Soo pun bertarung dengan Choi. Adu gelut pun diakhiri dengan Hyun Soo kena gebuk anak buah Choi. Dan kemudian Choi pun ngebunuh Kim, yang rupanya nih ngasih tahu tempat tinggal Suke. Di tempat lain, Suke yang diselamatin Jungsang pun berniat jemput Eun-hee. Namun naas, belum juga Suke sampai, Doi ngeliat ledakan di apartemen, disusul dengan Hyun Soo dan Eun-hee yang melejit keluar. Pra-ending di film ini terjadi saat Suke ngamuk ke Kwon-suk karena Doi pikir Doi adalah dalang dari semua kehancuran hidupnya. Kwon-suk yang kagak mau disalahin gitu aja memutar CCTV sebelum Hyun Soo tewas. Di situ dia berkata kalau Hyun Soo benar-benar mencintai Suke dan Jungsang lah biang keladi dari semua ini. Dirasuki rasa amarah, Suke pun melaju untuk menghabisi jaringan Jungsang. Ibarat Iko Uwais di film The Raid, Suke menghajar mereka semua. Dan tibalah Doi berhadapan dengan Jungsang. Mereka berdua adu pedang. Namun karena ilmu kanuragan Suke masih di bawah Jungsang, Doi pun kalah. Ending di film ini terjadi saat Suke mengejar Jungsang yang Ngachiro pakai di sekolah. Tanpa diiringi lagu Krisya, mereka kembali baku pukul. Menyadari Doi kagak bisa menang lawan Jungsang, Doi pun menghajar Cho yang nyebabin di sekolah itu terbalik. Melihat Jungsang udah kagak berdaya nih, Suke jadi kagak tega. Tapi saat Jungsang ngeluarin siulan maut, Suke jadi keinget pembunuh bokapnya. Yang kagak lain dan kagak bukan adalah Jungsang. Dan akhirnya nih Jungsang pun tewas di tangan Suke. Film ditutup dengan adegan Suke ditangkap Iselop lagi, sama seperti adegan di awal scene. Dan film pun selesai. Apa yuk bilang, sukut bener pani film, jadi kangen dah yuk sama game Sleeping Dog. Bisa lah nih dijadiin referensi tontonan ataupun referensi treatment kamera buat para sineas. Oke, sebelum yuk bacot, mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film The Villainist, para kru pemain dan yang paling penting nih buat kalian sobat setia dunia Eyuk. Tanpa kalian, Eyuk nggak ada apa-apanya. Oke, Eyuk bacot dan thank you.